apa sih rencana pemerintah yang akan dilakukan. Rencana-rencana oleh pemerintah di 2013 itu besok disampaikan kepada Dewan, kepada DPR. Kemudian kita akan membahas pantas atau tidak usulan tersebut. Dan dari bocoran yang saya dapat, pemerintah akan mengusulkan kenaikan listrik pada Januari besok sebesar 10%. Ya, sebesar 10%. Alasannya pemerintah adalah bahwa biaya subsidi listrik itu sangat besar sekali. Kalau dalam jumlah angka itu sekitar 45 triliun. Tetapi biasanya nanti angkanya akan lebih dari angka tersebut, dari jumlah yang sudah dianggarkan tersebut. Untuk tahun 2012 ini, tadinya itu dianggarkan sekitar 45 triliun, itu akan tembus sekitar 90-an, hampir 2 kali lipatnya. Itu uang semua tuh 90-an triliun itu. Itu adalah subsidi untuk listrik jangan naik. Ya, untuk listriknya jangan naik, mesti disubsidi. Seperti kita lihat BBM itu harganya sebetulnya 9.000 rupiah. Hanya disubsidi sekitar 4.500. Makanya bapak-bapak sekalian kalau beli premium pakai motor atau pakai mobil itu harganya 4.500. Sebetulnya harganya adalah 9.000 rupiah. Jadi yang 4.500 lagi disubsidi oleh pemerintah. Nah pertanyaannya, apakah subsidi itu pantas atau tidak? Bagi sebagian orang subsidi itu tidak pantas. Rakyat sudah tidak pantas lagi disubsidi, artinya dicabut. Kalau dicabut berarti harganya jadi naik. Tapi sebagian beralasan bahwa masih pantas rakyat itu disubsidi, seperti orang tua mensubsidi anaknya sekolah. Ya, kalau anak kita sekolah kan nggak mungkin kita suruh kerja cari uang untuk bayar uang sekolahnya. Yang mencarikan uang untuk bayar uang sekolahnya kan orang tuanya, biasanya kan begitu ya. Nah begitu juga pemerintah ini kan sebetulnya orang tuanya kita. Jadi kewajiban pemerintah lah mencarikan uang untuk mensubsidi rakyatnya. Dan dari tahun ke tahun selalu demikian. Menjelang Lebaran, terutama Lebaran, semua harga-harga naik. Harusnya kan harga-harga tidak naik kalau dijaga oleh pemerintah, ya kan? Karena kan hukum pasar begitu, ada permintaan tinggi, harga akan naik. Tapi kalau permintaan tinggi, barangnya disiapkan banyak, ya nggak naik-naik, tetap segitu aja gitu. Nah ini kita lihat di tahun ke tahun, semua komoditi naik. Daging naik, telur naik, ayam naik, daging ayam naik. Hampir semua naik. Apalagi kalau nanti ada kenaikan listrik, semuanya akan naik. Pakaian juga naik, semua yang berkenaan dengan energi itu akan naik. Nah kita dari PKS sampai hari ini masih belum ada keputusan lain kecuali kita menolak kenaikan harga listrik yang akan diajukan oleh pemerintah. Sampai hari ini masih demikian keputusannya. Jadi nanti setelah dibacakan tanggal 16 Agustus, bulan September mulai kita bahas. Biasanya itu dikupas di DPR. Itu gonjang-ganjing lagi. Ya seperti pada waktu bulan Februari dan Maret lalu membahas masalah kenaikan BBM. Nah, September, Oktober besok akan ramai lagi. Selama 1 bulan itu akan membahas. Dan mudah-mudahan kita PKS konsisten dan mudah-mudahan kita bisa memenangkan pertarungan tersebut. Karena pada waktu bulan Maret yang lalu, waktu voting kita kalah. Ya, kita
kalah lebih banyak suara yang setuju kenaikan BBM. Hanya kenaikan itu harus mengacu dengan harga minyak dunia. Kebetulan 3 bulan setelah itu minyak dunia harganya turun, sehingga nggak jadi naik. Beruntung kita, ya, pemerintahnya yang kelabakan sekarang. Nah, ini juga listrik demikian, karena memang komponen-komponen yang digunakan untuk pembiayaan listrik ini meningkat dari waktu ke waktu. Tetapi kita masih melihat belum perlu sampai hari ini ada kenaikan. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Selama 2 tahun lebih saya menjabat sebagai anggota dewan, wakil dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Karena anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Ya, kalau wakil kan yang di atasnya adalah rakyatnya, ya. Ya, kayak wakil gubernur, ya, bosnya adalah gubernur. Wakil presiden, bosnya adalah presiden. Kalau wakil rakyat, bosnya adalah rakyatnya, gitu. Nah, alhamdulillah wakil dari Bapak dan Ibu sekalian sampai hari ini konsisten memperjuangkan apa yang dulu menjadi komitmen kita sewaktu kita berkampanye di 2009. Nah, saya hanya mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hati-hati kalau nanti memilih wakilnya. Kenapa demikian? Ya, rata-rata pemenang pemilu itu setuju dengan kenaikan BBM dan kenaikan listrik. Ya, mungkin bisa dilihat di TV, ya, partai-partai mana saja yang setuju, mana yang tidak setuju. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai paling tidak pertanggungan jawab selama 2 tahun setengah ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.